Saya akan menjelaskan isi PPT dengan judul Dampak Konflik Israel dan Palestina terhadap pasar uang dan pasar modal terhadap pemboikotan dalam bursa saham. Perkenalkan, nama saya Giovanni Savitri, NPM 2215210077 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Latar belakang konflik Israel dan Palestina. Akar sejarah dan histori. Pada awal abad ke-20, wilayah Palestina merupakan bagian dari Kekaisaran Utsmaniyah yang runtuh setelah Perang Dunia I. Britania Raya memperoleh mandat dari Palestina dari Liga Bangsa-Bangsa setelah Perang Dunia I, bertanggung jawab untuk menciptakan wilayah tersebut bagi pendirian negara Yahudi. Deklarasi Balfour 1917 Britania Raya. Melalui deklarasi Balfour menyatakan dukungan terhadap pembentukan tanah air nasional dari bangsa Yahudi di Palestina. Ini menimbulkan konflik dengan populasi Arab Palestina yang merasa terancam keberadaannya di wilayah tersebut. Pembentukan negara Israel 1948 setelah Perang Dunia II dan Holocaust pada tahun 1947. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengusulkan pembagian Palestina menjadi dua negara, satu bagi Yahudi dan satu bagi orang Arab. Israel mendeklarasi kemerdekaan pada tahun 1948, menyebabkan perang dengan negara-negara Arab tetangga yang menolak pembentukan Israel. Perang Arab-Israel 1948 dan perluasan wilayah Perang Arab-Israel pada tahun 1948. Penyebaran pengusiran massal orang Palestina dan perluasan wilayah Israel melebihi batas yang ditetapkan oleh PBB. Wilayah tepi barat menjadi bagian dari Yordania, sementara jalur Gaza dikuasai oleh Mesir. Perang 6 hari pada tahun 1967, Israel meluncurkan serangan preventif dan berhasil merebut wilayah tepi barat, jalur Gaza, Yerusalem Timur, Semenanjung Sinai, dan daratan tinggi Golan dalam waktu 6 hari. Selama perang 6 hari melawan negara-negara Arab yang bersekutu, Israel menduduki tepi barat dan jalur Gaza, memperdalam ketegangan dengan negara Arab yang bersekutu. Israel menduduki tepi barat dan jalur Gaza, memperdalam penegasan dengan penduduk Palestina. Perjanjian Oslo dan upaya perdamaian. Pada tahun 1990 terjadi protes perdamaian antara Israel dan otoritas Palestina yang dikenal sebagai Perjanjian Oslo. Ini menciptakan pemerintahan sementara di barat dan jalur Gaza. Tetapi belum menghasilkan penyelesaian yang berkelanjutan. Ketegangan dan kekerasan berlanjut. Konflik antara Israel dan Palestina terus berlanjut dengan insiden-insiden kekerasan, perang, serangan teroris, serta kontroversial militer dan keamanan yang mengakibatkan korban jiwa dan penderitaan bagi kedua belah pihak. Persoalan status Yerusalem, pemungkinan dan pengungsi. Persoalan status Yerusalem, pembangunan pemukiman Israel di wilayah yang direbutkan, serta nasib pengungsi Palestina tetap menjadi pemicu ketergangguan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Di sini saya akan memperlihatkan peta wilayah Israel dan Palestina dan beberapa penjelasan tentang Israel dan Palestina. Awal abad ke-20, wilayah Palestina berada di bawah kekuasaan Kaisaran Utsmaniyah. 1917, Deklarasi Balfour dan Britania Raya yang menduduki pendirian tanah air nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina. 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengusulkan pembagian Palestina menjadi dua negara, satu bagi orang Yahudi dan satu bagi negara Arab. 1948, Israel mendeklarasikan kemerdekaan, memicu perang Arab-Israel. Perang ini menyebabkan pengusiran besar-besaran orang Palestina dan perluasan wilayah Israel melebihi batas yang ditetapkan oleh PBB.
1967 Perang 6 Hari antara Israel dan negara-negara Arab yang berujung pada Israel merebut wilayah tepi barat jalur Gaza, Yerusalem Timur, Semenanjung Sinai, dan daratan tinggi Golan. 1990 Proses perdamaian antara Israel dan otoritas Palestina dimulai dengan perjanjian Oslo, diciptakan pemerintah sementara di tepi barat dan jalur Gaza. 2000 hingga sekarang ketergantungan terus berlanjut, termasuk serangkaian konflik, serangan teroris, perang, serta perselisihan terkait status Yerusalem, pemukiman Israel, dan nasib pengungsi Palestina. Dampak pasar uang dan pasar modal terhadap Israel dan Palestina. Pasar uang dan pasar modal memiliki potensi untuk terpengaruh oleh situasi politik terhadap konflik antara Israel dan Palestina. Dampaknya bisa bervariasi tergantung pada jumlah faktor volatilitas pasar, konflik politik, atau keamanan yang intens seringkali dapat menyebabkan volatilitas yang tinggi di pasar uang dan pasar modal. Gejolak ini bisa mencakup fluktuasi harga saham, obligasi, nilai tukar mata uang, dan indeks pasar saham. Ketidakpastian ekonomi. Konflik yang berlarut-larut dapat menciptakan ketidakpastian di sekitar ekonomi. Investasi mungkin menjadi kurang percaya diri pada perbuatan keputusan investasi jangka panjang yang bisa mengakibatkan penurunan investasi atau penundaan proyek-proyek bisnis. Resiko geopolitik. Ketegangan atau konflik antara Israel dan Palestina seringkali menjadi sumber risiko geopolitik di kawasan tersebut. Hal ini bisa mempengaruhi kepercayaan investor dan pasar modal internasional terhadap stabilitas politik dan ekonomi di wilayah tersebut. Dampak makroekonomi. Ketegangan politik dan konflik bersenjata dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan stabilitas keuangan secara keseluruhan. Ini dapat berdampak pada kinerja perusahaan, harga komoditas, dan tingkat suku bunga, dan perusahaan berkontribusi terhadap pasar uang dan pasar modal. Boikot dan pembatasan ekonomi. Boikot ekonomi atau pembatasan perdagangan yang diterapkan oleh pihak tertentu sebagai tanggapan terhadap konflik juga dapat mempengaruhi pasar uang dan pasar modal. Pembatasan akses ke jalur atau sumber daya tertentu dapat mengikatkan bisnis atau aktivitas ekonomi di wilayah tertentu. Pemboikotan Israel dan Palestina terhadap pasar uang dan pasar modal. Penurunan investasi asing. Pemboikotan yang dilakukan oleh sejumlah negara atau perusahaan terhadap Israel dan Palestina dapat mengakibatkan penurunan investasi asing langsung atau FDI di kedua negara tersebut. Hal ini dapat mempengaruhi proyek-proyek infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kepercayaan investor asing. Fluktuasi harga saham. Perusahaan-perusahaan yang terdampak langsung oleh pemboikotan baik di Israel maupun Palestina mungkin mengalami fluktuasi harga saham yang signifikan. Saham-saham perusahaan yang terlibat dalam bisnis yang boikot menjadi sorotan dan dapat mengalami penurunan nilai. Kredit dan pembiayaan. Entitas finansial dan perusahaan di Israel dan Palestina mungkin kesulitan mendapat akses ke kredit atau pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan internasional atau dari negara-negara yang melakukan pemboikotan. Hal ini dapat mempengaruhi likuiditas dan pertumbuhan bisnis di kedua negara tersebut. Sekian dari presentasi dari PPT yang saya jelaskan tadi. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.